Penasehat Zelensky akui militer rugi besar akibat invasi Rusia ke Ukraina, kehilangan 10.000 personel. Penasehat Zelensky akui militer rugi besar akibat invasi Rusia ke Ukraina, kehilangan 10.000 personel. Angkatan bersenjata Ukraina mengakui telah kehilangan sekitar 10.000 personel sejak awal invasi militer Rusia pada akhir Februari. Hal itu disampaikan penasehat Presiden Ukraina, Alexei Arestovich, seraya menunjukkan klaim kerugian Rusia lebih tinggi dibanding yang dialami negaranya. Dilansir dari RT Sabtu 11 Juni, sumber Rusia percaya bahwa Kiev secara signifikan meremehkan korbannya. Dalam sebuah wawancara dengan aktivis dan YouTuber Mark Feygin, Arestovich mengungkapkan bahwa pada awal konflik rata-rata 100 orang tewas per hari. Tetapi tentara 1.000 per hari meninggal dalam 2-30 hari pertama. Sekarang 200-300 mati tidak kurang, katanya, tanpa membuktikan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya. Dia mengklaim bahwa hari Jumat adalah hari yang tidak biasa bagi Angkatan Darat Ukraina karena 600 orang meninggal dalam satu hari tidak kurang. Akan seperti itu 1 hingga 5, 1 hingga 3, 1 hingga 6 akan berfluktuasi seperti itu, kata Arestovich. Feygin bertanya apakah mungkin berdasarkan perhitungan ini untuk mengatakan bahwa Angkatan Darat Ukraina telah kehilangan hingga 10.000 tentara. Ya, kira-kira seperti itu jawabnya. Perang Rusia versus Ukraina hari ke-106, kacau, pasukan Ukraina dipaksa mundur. Perang Rusia versus Ukraina sudah memasuki hari ke-105 sejak awal invasi. Pada hari ini serangan pasukan Rusia membuat Ukraina dipaksa mundur hingga pinggiran Severodonetsk. Gubernur setempat Serhiy Haidai mengatakan bahwa saat ini sebagian besar kota berada di tangan Rusia sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menyelamatkan warga sipil yang terjebak di sana. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa kondisi pertempuran di Severodonetsk merupakan penentuan keputusan nasib untuk wilayah Donbas. Zelensky juga menambahkan keputusan ini merupakan hal yang paling sulit selama awal invasi. Selain hal itu, berikut beberapa update rangkuman perang Rusia versus Ukraina hari ke-106 yang dirangkum The Guardian pada Kamis 9 Juni. Rusia memulai pengiriman gandum ke Turki dan Timur Tengah. Seorang pejabat yang didukung Rusia di wilayah Tenggara Zaporizhia mengatakan saat ini Rusia telah mulai mengirimkan gandum dari daerah pendudukan ke Turki dan Timur Tengah melalui Crimea. Sementara itu pejabat Rusia di Crimea, Oleg Ryukov, mengatakan kereta pertama yang membawa gandum telah tiba dari Melitopol, sebuah kota di Zaporizhia. Kremlin juga mengklaim pengiriman biji-bijian akan dimulai kembali dalam beberapa hari mendatang dari pelabuhan Berdyansk, Ukraina, yang setelah penghapusan ranjau. Perdebatan Rusia versus Ukraina soal ranjau di pelabuhan Laut Hitam. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow bersedia membuka koridor untuk memungkinkan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Tetapi upaya ini bergantung pada pihak Ukraina untuk memindahkan ranjau dari pelabuhan mereka. Namun pernyataan itu ditolak Kiev karena menurut pihak Ukraina pernyataan itu hanya sebagai kata-kata kosong, mengatakan peralatan militer diperlukan untuk melindungi garis pantai juga digunakan untuk misi angkatan laut yang berpatroli di rute ekspor di Laut Hitam. PBB peringatkan dampak invasi Rusia yang terus berlangsung. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan melepaskan gelombang kelaparan dan kemiskinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, invasi ini juga akan meninggalkan kekacauan sosial dan ekonomi di belakangnya. Dalam sebuah laporan, PBB mengatakan setidaknya 94 negara yang merupakan rumah bagi sekitar 1,6 miliar orang sangat terkena dampak dan tidak mampu mengatasinya.
Penentuan wilayah Zaporizhia. Pejabat Rusia di wilayah Zaporizhia, Ukraina dilaporkan sedang berencana untuk mengadakan referendum akhir tahun ini untuk bergabung dengan Rusia. Akan tetapi Ukraina mengatakan bahwa setiap referendum yang diadakan di bawah kependudukan Rusia akan ilegal dan hasilnya curang. Kepala Rabi Moskow, Pinkas Goldsmith, telah meninggalkan Rusia setelah mendapatkan tekanan untuk mendukung invasinya ke Ukraina. Dikabarkan saat ini Goldsmith telah terbang ke Hungaria untuk mengumpulkan uang bagi para pengungsi di Eropa Timur setelah menolak untuk secara terbuka mendukung apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Dua pria Inggris yang berjuang di Ukraina dihukum 20 tahun penjara. Dua pria Inggris yang ditangkap oleh pasukan Rusia saat bertempur bersama tentara Ukraina di Mariupol menghadapi hukuman 20 tahun penjara. Kedua orang tersebut adalah Aiden Aslin 28 tahun dan Shaun Pinner 48 tahun. Ancaman krisis untuk Inggris akibat invasi Rusia ke Ukraina. Ekonomi Inggris akan menderita lebih dari negara industri besar lain karena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Menurut OECD mengatakan perekonomian Inggris akan tumbuh hanya sebesar 3,6% pada 2022 sebelum membukukan pertumbuhan dengan angka 0 pada 2023. Bantuan 40 miliar dolar dari Amerika Serikat telah diterima Ukraina. Ukraina telah menerima miliaran dolar pertama dari paket bantuan Amerika Serikat senilai 40 miliar dolar. Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina, Britt Abring, mengatakan bahwa mendukung Ukraina berarti juga telah memperkuat ekonomi dan rakyatnya untuk bergerak maju. Miliarder Amerika Serikat siap gelontorkan dana untuk pemulihan Ukraina. Zelensky mengatakan dia telah bertemu dengan filantropis Amerika Howard Buffett yang merupakan putra dari miliarder investor Warren Buffett. Dalam perbincangannya itu, Howard dan Zelensky membahas upaya pembangunan kembali Ukraina seperti proyek pemulihan sistem irigasi di wilayah Odessa. Pembungkaman suara rakyat yang bertolak belakang dengan pemerintah Rusia. Pihak berwenang Rusia dilaporkan telah memperpanjang penahanan jurnalis Vladimir Kara-Murza-Zr. Hal itu dilakukan karena Kara berbicara tentang pertempuran di Ukraina. Sementara itu jurnalis lainnya seperti Andrei Soldatov yang merupakan jurnalis investigasi asal Rusia mengatakan bahwa sebuah kasus pidana telah dibuka terhadapnya.